Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, Pak Guru yakin semua pasti kabarnya luar biasa ya, semua kabar baik. Nah, senang sekali kita bisa berkumpul hari ini untuk kembali melaksanakan ibadah KKCF ya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Anak-anak, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau senantiasa memberikan rahmat-Mu, berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai istirahat kami semalam lamanya, dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami bisa berkumpul meskipun lewat virtual ya Tuhan, tetapi kami tetap semangat mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu senantiasa dapat menjadi pedoman untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita angkat satu pujian lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Anak-anak, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak silakan duduk. Kita akan mengangkat satu pujian Allahku besar sambil memasukkan tanda ucapan syukur kita, persembahan kita. Akan tetapi anak-anak, untuk persembahan kita akan kita donasikan kepada saudara-saudara kita di NTT yang sedang mengalami bencana alam. Untuk anak-anak nanti yang mau mendonasikan, silakan mentransferkan di nomor rekening yang sudah ada di sebelahnya Pak Guru. Untuk catatan juga anak-anak, nanti misalnya anak-anak mau mentransferkan ya, nanti ada kode uniknya.
Jadi anak-anak nanti misalnya mau mentransferkan 10.000 nih misalnya. Jadi nanti untuk nominalnya yang anak-anak tulis itu adalah 10.000, ada 3 di belakangnya. Jadi 1, 0, ada 0 2 kali lagi baru ada angka 3 di belakangnya ya. Oke anak-anak, kita angkat suatu pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Nah, untuk doa syafaat kita akan dipimpin oleh Ibu Rosa. Kepada Ibu Rosa dengan penuh kasih dipersilakan. Oke, kita akan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang tiada henti-hentinya kami rasakan. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa permohonan kami, terlebih Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat yang akan Kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, Timika Tuhan, biarlah Tuhan berkati yayasan dan jajarannya Tuhan, berikan kesehatan dan berikan hikmat dan juga kebijaksanaan supaya setiap keputusan-keputusan boleh untuk kemajuan sekolah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan sekolah, guru-guru, staf, juga bagian keamanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua. Tuhan berkati, mohon Tuhan berikan kesabaran dalam mendidik anak-anak yang di rumah dalam belajar online Tuhan. Kami juga berdoa untuk siswa-siswi kami Tuhan, supaya setiap pembelajaran boleh mereka mengerti Tuhan, dan secara khusus untuk kelas 6 yang akan belajar di minggu depan Tuhan, biarlah pembelajaran yang akan dilaksanakan boleh berjalan dengan lancar. Dan terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan berkati dari pimpinan tertinggi sampai terendah, biarlah Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap memberikan keputusan-keputusan untuk kemajuan negara kami. Dan juga Tuhan untuk COVID-19 kami berdoa, biarlah boleh segera berlalu Tuhan, supaya aktivitas boleh berjalan normal seperti biasa. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa untuk mendoakan bencana di NTT Tuhan. Engkau tahu saudara-saudari kami di NTT Tuhan bagaimana. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penghiburan agar mereka boleh terhibur yang dari penghiburan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya Tuhan yang pulihkan dan mereka boleh hanya berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat hafalan. Kita akan bacakan 3 versi ya. Yang pertama versi bahasa Indonesia, kemudian versi bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Teacher Yuda, kemudian untuk versi Mandarin akan dibacakan oleh Komana Lause. Nah, untuk versi bahasa Indonesia Pak Guru akan bacakan ya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pak Guru ulangi sekali lagi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Untuk versi bahasa Inggris dan versi Mandarin disilakan.
Okay, in English version, I will read in English version, and of course you can repeat at home. Okay, Genesis chapter 12, verse 3. Once more, Genesis chapter 12, verse 3. To them who are good to you will I give a blessing, and on him who does you wrong will I put my curse, and you will become a name of blessing to all the families of the earth. Thank you. 同学们好，来，我们朗读我们今天的经文，创世纪第20章第3节，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你的福。谢谢。Oke anak-anak, demikian pembacaan ayat hafalan kita hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya di rumah. Untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Gustiar. Kepada Bapak dengan penuh kasih dipersilakan. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap yang baik, siapkan Alkitab, dan sebelum itu kita akan berdoa dulu sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat Allah yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana pagi yang indah ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke, baik anak-anak yang di rumah,
Pembacaan kita terdapat di kitab Kejadian, yaitu Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, dengar baik-baik biar Pak Guru aja yang akan membacakan. Judulnya itu yaitu Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, itulah pembacaan kita dari Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ketiga. Nah, Pak Guru mau bertanya, siapa yang mengenal Abram? Abram itu apa? Nah, Abram ini adalah orang yang mungkin berhasil dan sukses dalam lingkungan keluarganya. Apabila kita memperhatikan arti namanya Abram, nah, Abram ini adalah orang yang diagungkan. Dalam lingkungan keluarganya, ia termasuk orang yang kaya raya. Lihat saja, kalian bisa melihat dari Alkitab Kejadian 12 ayat 5. Nah, ketika Alkitab mencatat tentang harta benda dan ia berbicara secara keseluruhan hidup Abraham. Nah, maka dia bukan orang biasa-biasa saja. Nah, Abraham ini adalah termasuk orang yang kaya raya. Nah, namun demikian ia tetap meninggalkan keluarganya demi meyakini akan janji Tuhan dalam hidupnya. Nah, baik anak-anak. Nah, siapa yang mau kayak Abram? Abram yang rela meninggalkan keluarganya demi janji Tuhan. Nah, pasti semua mau ya. Contohnya, kalau umpamanya anak-anak, apakah rela meninggalkan permainannya seperti bermain HP, bermain bola demi ke gereja? Bagaimana dengan anak-anak? Pasti mau ya menjadi seperti Abram. Nah, biasa saja ia tetap tinggal di tempat asalnya tanpa harus berusaha mencari tempat yang baru, apalagi belum pasti keberadaannya di mana. Nah, mungkin saja bagi Abram untuk tetap tinggal nyaman bersama kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, tanpa harus merantau di tanah milik orang lain. Nah, dalam Ibrani 11 pasal 8, Ibrani 11 pasal 8 dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia berangkat ke negeri yang akan ditempatinya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, itu Abram dan keluarganya menuju tanah perjanjian. Nah, Abraham dengan keluarganya itu dia berangkat ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 12, sebenarnya tidak mudah bagi kita atau tidak mudah bagi logika kita harus membaca peristiwa panggilan Abram. Nah, di sini Pak Guru akan mau memberikan 3 perjanjian Abram. Nah, yang pertama itu ia sudah punya hidup yang nyaman bersama dengan keluarganya. Yang kedua, dia belum tahu tempat di mana ia tinggal seperti Allah yang katakan.
Nah, yang ketiga, tanah yang akan diberikan Tuhan kepadanya sudah ada orangnya, bahkan mereka punya keyakinan yang berbeda dengan Abram. Namun disinilah kita melihat bahwa Abram tetap yakin akan janji Tuhan. Nah, Abraham ini tetap meyakini tentang janji Tuhan. Nah, kita juga masih bisa lihat di kitab Ibrani 11 pasal 10 ayat 10. Nah, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, Abram ini orang yang sangat memegang kuat janji Tuhan. Nah, Abram ini dia sangat kuat memegang janji Tuhan, sehingga dia punya rasa optimis yang tinggi. Bahkan dalam surat Ibrani, Abram ia dapat meyakini janji Tuhan jauh dari apa yang dipikirkan orang lain. Kalau orang berpikir akan janjinya sekarang, Abram berpikir untuk janji yang lebih abadi dan mulia. Nah, kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, itu mengenai tentang perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, kita tentu meyakini Tuhan dalam hidup kita, dan janji Tuhan itu pasti baik adanya untuk kita. Nah, pasti kalau Tuhan itu janji Tuhan itu pasti baik untuk kita, baik untuk anak-anak di rumah. Nah, tetapi seringkali kita putus asa dan tidak optimis akan janji Tuhan. Itu karena kita sedang dalam masalah dan seolah-olah janji Tuhan tidak mungkin kita raih. Nah, maka harus kita lakukan adalah apapun kondisi kita hari ini, marilah kita terus meyakini janji Tuhan dalam hidup kita, dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, kita harus memegang janji Tuhan. Kita harus menggenapi oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Sekian dan terima kasih. Oke, sebelum itu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat Allah yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Di mana pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar pagi yang indah ini bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke anak-anak, kita akan masuk ke dalam doksologi. Oleh karena itu saya undang anak-anak sekalian untuk kita bangkit berdiri ya, semua berdiri. Di rumah juga semua berdiri ya. Kita masuk ke dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Untuk doa penutup dipersilakan kepada Ibu Melty untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Kami merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kami, dan Tuhan akan melindungi kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk di agenda yang selanjutnya ya anak-anak ya. Nah pasti semuanya masih ingat kan kemarin perayaan Paskah kita ada lomba. Ya kan, semuanya pasti masih ingat. Pasti ada juga yang bilang, waduh saya kemarin kayaknya menang lomba deh, hadiah saya mana ya? Nah anak-anak sabar dulu. Sekarang kita akan melihat pengumuman hasil lomba untuk kegiatan Paskah kita kemarin. Anak-anak silakan perhatikan di layarnya masing-masing, nanti akan dipresentasikan semua pemenang lomba dari kelas 1 sampai kelas 6.
Ya, demikianlah pengumuman hasil lomba kegiatan Pasca yang telah kita laksanakan kemarin. Wah, selamat ya untuk semua pemenang dari kelas 1 sampai 6. Pak Guru mengucapkan selamat. Kemudian yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang, tetap semangat belajar di rumah. Jangan patah semangat ya hanya karena belum menang dalam lomba ini. Masih ada ke depannya lomba-lomba berikutnya. Oke anak-anak, demikianlah ibadah KKCF kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mau duduk baik, sudah mau dengar-dengaran. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.